Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Siapa yang menyangka, di balik hiruk-pikuk penjajahan dan terbatasnya akses pendidikan bagi kaum perempuan di awal abad 20, seorang gadis muda dari Cicalengka, Bandung akan menjadi sosok penggerak revolusi pendidikan bagi wanita pribumi. Dewi Sartika, yang sejak kecil telah menunjukkan tekad kuatnya memilih jalan berbeda dari para pejuang bersenjata untuk memajukan bangsanya. Melalui lembaga pendidikan sederhana yang ia dirikan, ia merintis harapan baru bagi kaum perempuan, membuka pintu gerbang yang selama ini tertutup rapat bagi hak belajar mereka. Bagaimana seorang Dewi Sartika menghadapi kecurigaan kolonial, stigma masyarakat, hingga tantangan keluarganya sendiri untuk memperjuangkan pendidikan? Berikut kami ulas seputar sosok Dewi Sartika, salah satu pahlawan nasional Indonesia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Dewi Sartika adalah salah satu pahlawan nasional yang namanya dikenal sebagai tokoh perintis pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia. Ia terlahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Dewi Sartika tumbuh di lingkungan keluarga yang memahami pentingnya pendidikan, meskipun adat yang berlaku pada saat itu membatasi perempuan untuk belajar. Ayahnya, Raden Somanagara, merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang kelak dihukum dan diasingkan ke Pulau Ternate hingga meninggal di sana. Sementara itu, ibunya, Nyi Raden Ayu Raja Permas, adalah sosok ibu yang tabah mendukung pendidikan putrinya meskipun penuh dengan tantangan. Meskipun melanggar adat, orang tua Dewi Sartika tetap bersikeras menyekolahkannya di sekolah Belanda agar memperoleh pendidikan yang lebih luas. Ketika ayahnya meninggal, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya, seorang patih di Cicalengka. Dari sini, ia memperoleh pendidikan budaya Sunda, sementara pengetahuannya tentang budaya Barat ia peroleh dari seorang nyonya bangsa Belanda, istri asisten residen. Sejak kecil, Dewi Sartika telah menunjukkan bakat dalam dunia pendidikan. Ia sering memainkan peran sebagai guru dalam permainan sekolah-sekolahan bersama teman-temannya, mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Belanda. Semangat pendidikannya terlihat jelas ketika ia mengajarkan anak-anak membantu di kepatihan. Suatu ketika, masyarakat Cicalengka gempar karena kemampuan membaca dan menulis serta sedikit berbahasa Belanda yang diperlihatkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Keterampilan yang sangat jarang dikuasai anak-anak pada waktu itu, apalagi diajarkan oleh seorang anak perempuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika bersama bantuan kakeknya, R.A.A. Martanegara, serta dukungan Den Hamer, inspektur kantor pengajaran Hindia Belanda, berhasil mendirikan sekolah yang dinamakan Sekolah Istri. Sekolah ini menjadi wadah bagi wanita-wanita pribumi untuk belajar keterampilan dasar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti berhitung, membaca, menulis, menjahit, serta pelajaran agama. Sekolah ini awalnya hanya memiliki 2 ruang kelas dan menggunakan sebagian ruangan di Kepatihan Bandung sebagai tempat belajar. Awalnya, Sekolah Istri hanya memiliki sekitar 20 murid, yang kesemuanya perempuan. Kegiatan belajar di sekolah ini sempat menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial Belanda. Namun dengan kegigihan Dewi Sartika, ia berhasil meyakinkan inspektur pengajaran Hindia Belanda, C. D. Hamer, untuk mendukung sekolah yang didirikannya.
Dewi Sartika juga mendapat dukungan dari tokoh pergerakan nasional lainnya seperti HOS Cokro Aminoto yang melihat pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Di samping itu, Dewi Sartika harus menghadapi tantangan dari keluarganya sendiri yang masih memandang tabu pendidikan bagi perempuan. Persinggungannya dengan tokoh-tokoh penting saat itu, termasuk keluarga R.A. Kartini seperti Sosro Kartono dan Kardina, membuktikan bahwa keinginannya untuk membuka akses pendidikan bagi perempuan bukan hanya isu lokal, tetapi juga menjadi perhatian secara nasional. Dewi Sartika pernah menulis gagasannya dalam sebuah artikel. Alangkah sedihnya mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, karena orang yang demikian ibarat hidup di dalam kegelapan atau umpama orang buta yang berjalan di tengah hari. Maka jika jadi perempuan harus bisa segala-gala. Nah, melalui pemikirannya yang dalam tersebut, Dewi Sartika ingin menyiapkan perempuan-perempuan yang tidak hanya pandai dalam keterampilan praktis, tetapi juga memiliki pemahaman dan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan dengan mandiri. Setelah sukses dengan sekolah istri, Dewi Sartika terus mengembangkan konsep pendidikan dengan membentuk sekolah keutamaan istri yang mengusung nilai-nilai cagiur atau sehat, bagiur atau baik, benar atau benar, pinter atau pandai, dan wanter atau percaya diri. Filosofi ini bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang tidak hanya terampil dalam keterampilan rumah tangga, tetapi juga memiliki pemahaman akan hak dan peran mereka dalam masyarakat. Dewi Sartika bukan sekedar pelopor pendidikan untuk perempuan, melainkan seorang aktivis sejati yang mengabdikan seluruh hidupnya demi pendidikan. Ia berjuang menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam bidang pendanaan operasional sekolahnya. Meski begitu, keteguhan dan semangatnya memungkinkan sekolah yang didirikannya tetap berdiri dan bahkan menjadi contoh di daerah lain. Saat Dewi Sartika dipindahkan ke pengungsian di desa Ciniam pada masa revolusi fisik, kondisi kesehatannya semakin memburuk karena penyakit diabetes. Meski sakit, pikirannya tetap tertuju pada keberlanjutan sekolah yang didirikannya, yang menunjukkan betapa besar pengorbanannya bagi pendidikan perempuan di tanah air. Dewi Sartika wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Ciniam. 3 tahun kemudian, jasadnya dipindahkan ke kompleks pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Atas dedikasinya yang besar, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Dewi Sartika pada tahun 1966. Perjuangan Dewi Sartika memang berbeda dari pahlawan lainnya yang angkat senjata melawan penjajah. Beliau memilih pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat derajat kaum wanita. Sekolah yang didirikannya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, membuka wawasan perempuan pribumi, dan menginspirasi sekolah-sekolah serupa di berbagai daerah lainnya. Berkat kegigihan dan ketulusannya, perjuangan pendidikan kaum wanita tidak hanya bertahan di masanya, tetapi juga menjadi inspirasi hingga saat ini. Demikian seputar sosok Dewi Sartika, salah satu pahlawan nasional Indonesia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar sang pahlawan tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys, sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.